Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ratu Langit dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan codingan tugas final dari mata kuliah PPO2. Langsung saja kita masuk di aplikasi NetBeans. Kita pilih NetBeans, terus kita buka di menu utama. Terus kita masuk di desainnya, yang dimana ada tambahan desktop pen yang bisa kita lihat ini, yang dimana ada tambahan file, tambahan data pegawai, laporan, setting, tentang. Terus kita masuk di shortcutnya, yang dimana codingannya ini ada, kita sebelum masukkan coding kita import semua dulu. Ada data pangkat, data jabatan, data golongan, data bagian, data pegawai. Terus kita masukkan codingan masing-masing. Kita kembali ke desain, terus kita pilih tambah data, kita klik pangkat. Terus kita masukkan codingannya, ini bisa kita lihat data pangkat M sama dengan new, data pangkat desktop pen, dimension font size, dimension childs, selection font size with. Terus jabatan juga kita masukkan codingannya, bisa kita lihat ini data jabatan, dimension, set location, bisa kita lihat ini. Terus tadi di golongan, data golongan juga ini bisa kita lihat, ini merupakan codingannya. Semuanya hampir sama, tapi yang membedakan itu cuma bagian depannya data golongan, ini data pangkat. Terus masuk di data bagian juga bisa kita lihat. Terus kita pindah ke data pegawai. Untuk menambahkan data pegawai kita pilih data komplit, terus menu hitam. Nah, di bawah ini kita masukkan input data pegawai. Codingannya bisa kita lihat dari sini. Data pegawai, desktop, dimension, charts. Terus di samping data pegawai ada laporan, di bawahnya ada print laporan, setting, membuat password, membuat tentang, membuat aplikasi. Terus kita masuk di shortcutnya. Sebelum menambahkan data pegawai, data pangkat, jabatan, dan golongan, kita akan dulu untuk melihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasilnya. Ada tambah data. Jika diklik tambah data, pilihannya ada 4: pangkat, jabatan, golongan, data bagian. Selanjutnya itu ada data pegawai, yang dimana ada input data pegawai, laporan, setting, ubah password, tentang, membuat aplikasi. Terus untuk membuat data pangkatnya kita pilih di shortcut package, terus new di internal form. Karena sudah ada, kita pilih di data pangkat dulu, karena itu yang pertama. Desainnya bisa kita lihat, ini menggunakan button, tabel, dan text field, yang dimana ada data pangkat, tabel, ada button simpan, bersih, ubah, hapus. Bisa kita lihat codingannya, shortcutnya ini merupakan codingannya. Sebelumnya kita masukkan import semua dulu. Terus ada connection, ini adalah public class-nya data pangkat, connection also purpose statements, boolean, class form, ini SQL. Bisa kita lihat ini adalah codingannya. Selanjutnya di data pegawai, data jabatan. Data jabatan juga desainnya bisa kita lihat hampir sama semua. Shortcutnya atau codingannya, masukkan import semua dulu. Terus ini adalah codingannya, dimana ada koneksi, display, ditambahkan.
bisa kita lihat. Ini adalah codingannya masing-masing dari setiap data. Terus kita lanjut di data golongan. Ini adalah desainnya juga. Terus kita masuk di codingannya, bisa kita lihat hampir sama semua. Terus di data bagian Java, desainnya bisa kita lihat semua hampir sama. Terus masuk di shortcutnya, inilah hasil masing-masing dalam codingannya, masing-masing codingannya. Terus yang terakhir itu adalah data pegawai. Kita bisa lihat data pegawai. Ini adalah desainnya yang dimana ada NIP, nama lengkap, jabatan, pangkat, jenis kelamin, pendidikan, agama, no kontak, alamat. Yang di buttonnya itu kita bisa simpan, ubah, hapus, bersih. Terus ya ada tabelnya. Ketika kita mengetik di sini, dia akan tersimpan di sini. Kita akan menghubungkan dengan database. Sebelumnya itu untuk melakukan ini semua, untuk menghubungkan ke database, kita pilih exam. Kita aktifkan exam dulu, yang dimana kita aktifkan Apache MySQL. Terus kita klik admin. Terus karena saya sudah buat database-nya, kita klik Simpect. Bisa kita lihat ini adalah tampilan database-nya, yang dimana di tabelnya itu ada data bagian, data pegawai, golongan, jabatan, dan pangkat. Dan ini adalah desainnya. Bisa kita lihat ada data pegawai, data bagian, golongan, jabatan, dan pangkat. Ini adalah hasilnya yang saya buat. Terus kita masuk kembali di NetBeans. Terus kita untuk menghubungkannya ke database, kita pilih library, masukkan MySQL Connector Java dan RX2 XML Jar. Terus kita pilih data pangkat. Nah, data pangkatnya ini kita masukkan semua codingannya, semua karena sudah. Nah, ini. Terus kita pilih menu utama. Karena semuanya tidak ada yang error, codingannya kita pilih run file. Nah, kita pilih tambah data pangkat. Data pangkat, data. Dan contohnya data pangkat 1, 2, 3. Simpan, kita pilih simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Terus jika kita mau bersihkan, kita klik bersih. Kita klik bersihkan. Ubah. Kita juga bisa mengubahnya. Nah, terus kita hapus. Bisa juga kita hapus. Data berhasil dihapus. Oke. Terus kita masuk di jabatan. Data jabatan misalnya pegawai. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Terus kita klik, kita bersihkan. Nah, terus kita ubah. Data berhasil diubah. Terus kita pilih hapus. Pilih data dulu di tab, oke. Terus kita hapus. Nah, berhasil. Terus kita pilih golongan. Nah, data golongan misalnya golongan menengah. Terus kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Terus kita hapus sesuka keinginan kita atau apapun itu. Oke, berhasil. Terus data bagian ini sama saja contoh 3. Terus kita simpan. Data berhasil disimpan. Terus kita mau bersihkan, ubah, hapus, kita klik dulu tabelnya, terus kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Terus data pegawai laporan, data pegawai, input data pegawai.
Terus masuk di data pegawai, tambah data pegawai NIP 22020131, nama lengkap Reski Ratulan, di jabatan sebagai perempuan, pilih pendidikan misalnya S1, pilih agama Islam, nomor kontak 0855, alamat Jalan Rumah, kemudian kita pilih simpan. Nah, data berhasil disimpan, bisa kita lihat di tabel ini. Nah, terus jika kita ingin mengubahnya, kita klik ubah. Nah, kita ingin menambahkan apa saja yang kurang atau yang mau diubah, terus kita simpan lagi. Jika ingin dihapus, kita klik tabel hapus bat. Oke. Terus kita ingin bersihkan lagi, kita klik bersihkan. Nah, sudah berhasil. Baik, itulah hasil dari aplikasi yang saya buat. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.